warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar wa ta'ala ilayhi al-idhni wa qadana labbaika ya matana wa hakana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap kepengurusan masjid yang salamul iman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan guru kita yaitu Al-Ustaz Zulkifli Asimwan, yang saya hormati, saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih serahkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang sangat mulia ini. Dalam rangka yang pertama yaitu melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Kemudian setelah kita salat, kita duduk sejenak menunggu waktu isya sambil mendengarkan mau'izatun hasanah. Mudah-mudahan diam kita di masjid ini, duduk kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa selalu kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, ini kalimat taukid, kalimat kepastian, jelas. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi pantas Rasulullah SAW kita jadikan panutan kita. Pantas Rasulullah SAW kita jadikan sebagai contoh. Karena apapun yang ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Baik ucapan beliau, tingkah laku beliau,
kepribadian beliau adalah sunnah. Kalau sudah dikatakan sunnah, apa arti sunnah Pak? Apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan, maka kita akan rugi. Memang tidak ada dosa, tapi rugi. Sebab kalau kita perhatikan ibadah sunnah ini, masya Allah, tabarakallah, ibadah termasuk luar biasa. Jadi Allah pun ada pada diri Rasulullah itu wajib, harus kita contoh, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ucapan beliau, tingkalan beliau, kepribadian beliau. Setiap sunnah yang kita lakukan, pasti di dalamnya ada jaya-jayaan. Setiap sunnah yang kita lakukan, pasti di dalamnya ada kebaikan. Setiap sunnah yang kita lakukan, di dalamnya ada hikmah-hikmah yang luar biasa bagi kita. Contoh Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat dan termasuk anak-anaknya Rasulullah. Siapa dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk, masya Allah. Kalau kita buka sejarah Anas bin Malik di dalam kitab Hikayatus Sahabat, orang yang kecil. Kalau kita bahasa sekarang ini pendek, suka diejek, suka diketawain. Kalau Anas bin Malik ini jalan dengan Rasulullah, banyak yang ketawa, banyak. Tapi Anas bin Malik santai-santai saja. Jadi ketawa mereka itu didengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian yang mengetahui, mengejek, mencomokoi Anas bin Malik, ketahuilah, kalau seandainya iman kalian yang ketawa ini ditimbang dengan iman Anas bin Malik, maka lebih berat imannya Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik ini jadi orang. Nah, jadi suatu ketika Anas bin Malik ini berjalan dengan Rasulullah dari belakang tanpa diketahui oleh Rasulullah, melewati suatu pohon. Kalau Rasulullah itu tinggi, Bapak Ibu, tinggi Rasulullah, tapi Anas bin Malik pendek. Ketika Rasulullah melewati suatu pohon, di pohon itu ada ranting panjang, maka menunduklah Rasulullah tadi, supaya tidak terkena ranting pohon. Dilihat oleh Anas bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah menunduk? Anas bin Malik pun menunduk, melewati ranting pohon yang dilewati oleh Rasulullah tadi. Padahal pendek. Pendek. Kenapa Anas bin Malik menunduk? Karena ingin mencontoh Rasulullah SAW. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, sepeninggalan Rasulullah SAW, ketika Anas bin Malik melewati pohon tersebut, Anas bin Malik tetap menunduk, Bapak Ibu. Ketika Anas bin Malik menunduk, maka tiba-tiba datang anak panah. Coba kalau seandainya Anas bin Malik tidak menunduk, apa yang terjadi? Maka kena kepala Anas bin Malik oleh busur sana atau anak panah. Jadi setiap sunnah walaupun satu, ringan, kecil, sepele, pasti di dalamnya ada kejayaan. Ini
kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada lagi kisah di zaman kita. Kalau nggak salah kejadiannya di Singapura. Ada serombongan jamaah, semuanya memakai jubah, memakai jenggot, memakai peci. Sunnah nggak ya? Sunnah. Jangankan jubah, jangankan jenggot, orang pakai peci di sunnah. Rasulullah itu buat tempat yang tidak memakai peci. Yang pertama ketika beliau tidur, kemudian yang kedua ketika beliau mandi. Ada nggak orang mandi pakai peci? Ada kan? Lucu. Jadi cuma dua Rasulullah yang punya pecinya. Selain daripada itu, nggak pernah lepas pecinya dari kepala. Jadi berjalanlah sekelompok jamaah ini. Semuanya memakai sunnah. Jubah, peci, janggut. Suatu ketika ketemu sama seseorang, orang Islam juga. Apa kata orang Islam ini? Orang Islam ini nggak pakai jubah, nggak pakai peci, nggak pakai janggut. Apa kata orang Islam ini? Melihat sekelompok jamaah ini memakai sunnah. Kalian ini biasa-biasa saja lah. Kita ini di negara orang. Negara ini mayoritasnya bukan Islam. Sudah bebas. Kalau kalian seperti ini, pasti kalian akan diejek, dicemooh. Jadi orang ini cuma bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Boleh kalian pakai pakaian seperti ini, kata si orang yang memakai jas. Tapi ketika sholat saja. Tapi kalau untuk hari-hari biasa, jalan-jalan biasa, nggak usah pakai ini. Jadi masuklah seorang yang ngomong ini ke dalam restoran apa? Masuk duduk. Ketika jamaah ini mau masuk ke dalam restoran tersebut, jamaah ini diusir. Alhasil pergi. Dalam hati orang yang masuk ke restoran dulu dia apa? Nah, itulah resiko orang yang memakai pakaian sunnah. Maka seminggu kemudian ketemu lagi. Sudah bilang orang yang pakai jas. Gak usah lah pakai baju kayak gini. Sholat aja lah. Buktinya 1 minggu yang lalu, ketika kalian masuk ke dalam restoran, kalian diusir. Coba kalau kalian pakai pakaian seperti saya ini, nggak bakalan kalian diusir. Jadi jamaah ini bilang apa Bapak Ibu? Kami bukannya diusir. Kami bukannya diusir. Pelayan restoran itu bilang, Bapak Muslim, Bapak nggak boleh makan di sini karena restoran ini menyediakan makanan halal. Nggak ada makanan yang halal. Nggak ada makanan yang halal. Berarti semua yang ada di restoran itu tentunya tidak ada satu pun yang halal. Apa yang terjadi dengan orang yang mengatakan nggak usah pakai pakaian ini, sholat aja lah pakai pakaian ini? Menangis dia Bapak Ibu. Menangis dia, menyesal dia. Ini salah satu contoh di dalam sunnah yang kita lakukan. Pasti ada kejayaan, pasti ada hikmah di dalamnya. Makan pakai tangan, Masya Allah. Kalau menurut dokter, orang yang selalu makan pakai tangan tapi harus bersih tangannya, itu terhindar dari sakit perut, termasuk sakit mah. Bayangkan Bapak Ibu, memang luar biasa. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak menjalankan sunnah itu tidak ada apa-apa itu sebenarnya, tidak mendapatkan dosa itu salah. Tapi yang benar itu orang yang tidak menjalankan sunnah, maka dia akan rugi. Makanya perlu kita hidupkan sunnah. Kalau kita hidupkan sunnah, Rasulullah katakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, karena ma'afil jannah, maka dia akan masuk surga
bersama kata Rasulullah SAW. Dan orang yang selalu menjalankan sunnah, tentunya nanti dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Ini baru mukadimah. Ini baru mukadimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa seiring perputaran waktu yang begitu cepat, kurang lebih 1 pekan lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Kita semua tahu Bapak Ibu, demi Allah bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sucinya bulan suci Ramadan, berkahnya bulan suci Ramadan, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kita semua tahu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada rahmat, yang di dalamnya ada maghfirah, yang di dalamnya ada kemenangan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, awal Ramadan rahmat. Awal daripada bulan suci Ramadan adalah kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan daripada bulan suci Ramadan adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir daripada bulan suci Ramadan adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Bapak Ibu, bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Cuma satu yang tidak menginginkan adanya bulan suci Ramadan. Cuma satu makhluk yang tidak senang adanya bulan suci Ramadan. Makhluk apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah iblis dan bala tentaranya. Cuma iblis yang tidak menginginkan dan tidak suka dengan adanya bulan suci Ramadan. Makanya iblis ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengganggu, menggoda. Siapa yang digodanya? Anak cucu Adam. Makanya kita lihat Bapak Ibu, ketika berada di bulan suci Ramadan, masih banyak yang tidak melaksanakan puasa, kecuali yang ada halangan. Di bulan suci Ramadan masih banyak orang yang membuka auratnya. Di bulan suci Ramadan masih banyak orang yang tidak melaksanakan ibadah salat. Padahal kalau kita buka kitab, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, di dalamnya setan, iblis dan sekutunya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan dibelenggu, berarti tidak ada lagi setan. Berarti tidak ada lagi iblis. Tapi masih banyak orang yang melakukan dosa. Kenapa demikian? Karena setan berusaha semaksimal mungkin. Dari kapan? Dari sebelum adanya bulan suci Ramadan. Makanya ulama kita, termasuk Rasulullah dan para sahabatnya, ketika memasuki bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Makna daripada berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau amal ibadahnya masih sama atau lebih menurun, itu bukan dikatakan berkah. Itu bukan dikatakan berkah. Makanya banyak kita dengar
ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, guru kita mengatakan persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, atau biasa kita kenal dengan target Ramadan, persiapan atau bekal yang harus kita lakukan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Karena kita tahu apa itu, sama kayak kita pergi haji, apa yang harus kita siapkan untuk berangkat ke tanah suci. Luar biasa. Kadang 2 tahun sebelum pergi banyak kali persiapan. Di lemari bertumpuk-tumpuk baju yang mau dibawa. Ya, bingung. Ini baru pergi haji. Bayangkan. Makanya kita harus juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala 2 minggu sebelum bulan suci Ramadan beliau luar biasa sekali. Bukan hanya ibadah, tapi mulai terang benderang. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya Abu Bakar, kenapa engkau menerangi rumah? Supaya orang bisa lewat, mudah lewat, tidak masuk ke dalam lubang untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Terang, benderang semuanya. Terangnya pakai apa Ustaz? Saya tidak tahu pakai apa. Ini terang di situ katakan. Kalau PLN jangan dulu belum ada. Pokoknya terang. Ditanya lagi oleh sahabat kepada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala? Apa kata Rasulullah? Bagus. Kalau ada orang seperti itu, kata Rasulullah, senang hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi, maka nanti kuburnya sama terangnya dengan apa yang dilakukan. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya sebagian ulama kita mengatakan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa yang hatinya gembira, senang, sukaria dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bayangkan, baru gembira, baru senang, baru sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasad yang disentuh oleh api neraka, apalagi melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Lau ta'lamuna ummati, kata Rasulullah, kalau seandainya umatku tahu dahsyat, luar biasa, hebatnya apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka akan meminta bulan Ramadan itu dijadikan 1 tahun penuh. Sanggup Bapak Ibu, adik-adik, kalau bulan Ramadan dijadikan 1 tahun penuh, sanggup enggak? Sanggup Ustaz? Ada nggak di sini yang full puasa Rajabnya? Ada nggak di sini yang full puasa Sya'bannya? Kenapa nggak full, nggak sanggup? Ini Rasulullah mengatakan kalau seandainya tahu keistimewaan apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka akan meminta bulan Ramadan itu dijadikan 1 tahun penuh. Makanya sahabat ketika akhir daripada bulan Ramadan, jenggotnya basah. Basah jenggotnya bukan mandi keringat, bukan mandi nggak di lap, tapi jenggotnya basah karena air mata. Kenapa kalian menangis, kata Rasulullah? Yang pertama, aku takut ya Rasulullah, ibadah selama yang aku lakukan di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, aku takut ya Rasulullah, dosa-dosa kami tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, aku takut ya Rasulullah, aku tidak dapat bertemu lagi di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang.
Ini tangisan sahabat, betapa hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya bulan suci Ramadan. Sahabat gak mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita ada daripada bulan Ramadan, apalagi anak kecil, besok lebaran, besok pakai baju baru. Ibu-ibu tangisan ibu-ibu, Masya Allah, ya Allah, gimana nanti minyak masih susah berani. Bapak-bapak, ya Allah, anak 10 mau dibelikan baju semuanya, mana baju mahal-mahal semua. Nggak usah memikirkan yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita nangis samakan dengan tangisan para sahabat, sebab kita nggak tahu tahun depan bisa bertemu lagi atau tidak di bulan suci Ramadan. Apalagi kematian kita tidak tahu, Bapak Ibu. Saudara kita kemarin yang tinggal di Jalan Lingkar, Jumat ketemu beliau, di pasar lewat, ini katanya, oh abang ini nggak ada sakit, mukanya sama seperti kita, tampak kelihatannya nggak ada tanda-tanda, besok dipanggil oleh Allah. Bukan besok dipanggil oleh Allah, malam, sorenya sempat. Hari itu sempat jualan, Bapak Ibu, sempat pula sholat zuhur, sempat pula sholat asar. Nggak ada tanda-tanda dipanggil oleh Allah. Untuk malamnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah. Ini benar atau enggak ini orang? Bukan itu, nama yang lain. Pas melihat di Facebook, orang mengirimkan postingan, ya Allah ya Rabbana, baru ketemu tadi. Jadi tangisan kita samakan dengan tangisan para sahabat. Kita nggak tahu kematiannya. Jadi ulama sepakat yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak lain dan tak bukan ini pokok yang paling utama. Apa itu? Bersihkan hati kita. Ini pokok yang paling utama. Kenapa hati kita harus dibersihkan? Karena hati itu sarang setan. Nah, saya bisa juga menyebutkan setan. Kalau Ustaz kemarin menyebutkan bombong, kalau saya bisa juga setan. Nggak jadi masalah, Bapak Ibu. Kalau ceramah suara keras itu jadi masalah sebenarnya. Kalau kita hidup di zaman Sayyidina Umar, alhamdulillah, mungkin banyak kesibuk. Sayyidina Umar paling keras. Kalau nggak nurut sama dia, taruhan nyawa. Ini Sayyidina Umar. Waktu beliau masuk Islam, siapa di antara kalian tidak ada yang memeluk Islam, aku penggal lehernya. Lari semua orang. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi seperti itu. Paling ceramah-ceramah aja yang agak korek, agak keras. Jadi hati ini sarangnya setan, tempatnya setan. Kalau menurut kitab, di badan kita ini ada beberapa sarangnya setan. Yang pertama, mulut. Kapan mulut setan masuk? Ketika kita dalam keadaan menguap. Tahu menguap? Nah, itu menguap tuh. Makanya anjuran ulama, ketika mulut kita menguap, tutup. Sambil membaca yang paling pendek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau nggak kita tutup, masuk setan. Kemudian yang kedua, hati. Yang ketiga, buku. Jadi ibu yang punya buku panjang, apalagi bukunya ada warna-warna hitam pula, bukannya hitam, tapi buku. Hati-hati itu. Nah, itu memang tempatnya setan tuh. Makanya salah satu fitrah kesucian di dalam Islam tuh, salah satunya yaitu memotong kuku. Nah, itu ketiga. Kemudian yang keempat, peredaran darah. Peredaran darah. Nah, jadi setan kita, jadi hati ini sarangnya setan, tempatnya setan.
Makanya hati ini diibaratkan seperti terminal. Di terminal itu macam-macam orangnya, ada baik, ada enggak baik, ada baik, ada enggak baik juga. Macam-macam orangnya. Begitu pula di dalam hati kita ini. Ada yang sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Baik itu sifat baik, baik itu sifat buruk, sifat buruk. Makanya ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, apa yang dipandang orang, Pak? Ketika seseorang melakukan kejahatan, keburukan, apa yang dipandang orang? Apa yang dibilang orang? Itu hatinya busuk. Itu hatinya tidak baik. Jadi yang dipandang orang itu apa? Hati. Ketika seseorang tidak mau dinasihati, ketika seseorang tidak mampu dinasihati, malah ketika dinasihati, apa yang dipandang orang? Itu hatinya keras. Itu hatinya keras atau keras hatinya. Kalau sudah dikatakan keras hatinya, Allahu Akbar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu semuanya Bapak Ibu. Bukan hanya hati saja Allah kunci, tapi pendengaran, penglihatan pun Allah kunci. Kepengen melihat orang-orang seperti ini? Pengen enggak? Nah, kalau kepengen lihat, ketika terdengar suara azan, yang rumahnya dekat, ke masjid enggak dia? Ke masjid enggak dia? Nah, itu tandanya hatinya sudah dikunci oleh Allah. Dan yang seperti ini pun, nah, kalau lebaran Bapak Ibu, nomor 1 di depan. Siapa yang paling depan? Maaf cakap, bowlingnya belum bersih-bersih, sudah tutup di depan. Tapi sholat tarawih, sholat lima waktu itu nggak ada di masjid. Ini salah satu contoh tanda kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah jangan sampai tinggal. Kalau imam yang baca, kita baca sendiri. Apa doa? Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tapi qulubana, mantapkan hati kami ya Allah. Tapi qulubana ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, untuk ketaatan kepadamu. Ini doa yang sampai kita tinggalkan, supaya hati kita ini tidak dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ini bersihkan hati. Ketika seseorang melakukan kebaikan, walaupun tangannya melakukan kebaikan, yang dicakap-cakap orang itu, yang disebut-sebut orang itu ada. Baik-baik orang itu ada. Kakinya selalu melakukan kebaikan, kakinya baik kali, nggak ada. Yang dipandang orang apa? Masya Allah, hatinya cantik kali, hatinya baik kali. Hati yang dipandang oleh orang. Makanya ketika Rasulullah hendak diisra mi'rajkan oleh Allah, dikepung dulu oleh para malaikat. Malaikat Jibril, untuk apa? Untuk dibersihkan dulu hatinya. Kenapa? Karena Rasulullah akan menghadap yang Maha Suci. Begitu pula hendaknya kita, Bapak Ibu. Kita akan memasuki bulan yang suci. Kita cuci dulu hati kita. Bagaimana cara mencuci hati kita? Bagaimana cara membersihkan hati kita? Tak lain dan tak bukan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Setelah kita taubat kepada Allah, wastaghfiru innahu kana ghafurur rahim. Ini dalam Al-Quran.
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah. Setelah kita bertobat dari dosa besar, dosa kecil kita dalam kehidupan ini tidak pernah bebas dari yang namanya dosa. Untuk memperhambat dosa masuk ke dalam hati kita, itulah tadi dengan cara wastaghfirullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati kita tenang. Istighfar itu termasuk sebagian daripada zikir. Amalan itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Zikir itu banyak, bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar saja. Istighfar kita termasuk zikir, sholawat kita zikir. Kalau kita hafal Quran, kita baca Quran, itu termasuk zikir. Tatma'innul qulub. Kalau kita baca, maka akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita sudah tenang, kalau hati kita sudah bersih, kalau hati kita sudah suci, nggak usah dilanjutkan lagi. Kadang-kadang persiapan bulan suci Ramadan, yang pertama bersihkan hati, yang kedua persiapkan membaca Al-Quran, yang ketiga persiapkan duit untuk sedekah. Nggak usah dibahas lagi. Kalau hati kita sudah bersih, baca Al-Quran itu mudah, sholat sunat itu mudah, sedekah itu mudah, sholawat itu mudah, berbaik dengan orang pun mudah. Itu kalau hati kita sudah bersih. Kalau hati kita belum bersih, jangankan baca Quran, nyebut nama Allah saja ketika kaget, enggak. Pertanyaan. Kadang seluruh kebun binatang itu disebutkannya semua. Ini tanda hati yang bersih. Kalau hati bersih, masya Allah, baca Quran mudah, sedekah mudah, sholat sunat mudah, zikir mudah, semua amal-amal soleh, semua amal-amal ibadah akan dengan mudah untuk dilakukan. Ini kalau hati sudah bersih. Kemudian yang kedua, persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi, bersihkan hati. Kemudian yang kedua, apa? Perbanyak ilmu fikih tentang masalah puasa, tentang masalah puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu apa? Kadang sepele tapi bakal. Lagi enak-enak puasa, gatel itu dikorek-korek itu. Nggak berasa 1 kilo. Batal puasa. Batal puasa, sepele aja, sepele. Korek-korek kuping. Batal puasa. Batal. Ada bekas simpanan sahur tadi berupa daging yang lengket di gigi, lepas tertelan, batal nggak puasa? Batal. Sepele nggak? Sepele. Coba kalau kita nggak tahu, lanjut puasa. Ibu-ibu, tolong bu, ingat bu, terutama masalah haid. 1 jam lagi mau berbuka puasa, ada yang keluar, maaf cakap, dari bagian depan. Kalau dalam tak ada yang tahu, lanjut aja puasa. Batal puasa. Batal puasa. Kita yang biasa salat ketika mengambil wudhu, kan ada sunnah memasukkan atau berkumur-kumur. Sengaja berkumur. Sepele nggak itu? Sunnah nggak itu? Batal puasa kita. Memasukkan air ke dalam itu, batal puasa kita. Berendam di air, enak kali kalau bulan suci Ramadan. Tuh keluar angin dari knalpot belakang atau knalpot depan, batal nggak puasa? Batal puasa. Makanya perlu kita ilmu fikih tentang masalah puasa, terutama hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pengantin baru ingat. Makanya saya bagi mereka-mereka yang tak ngerti, nggak usah nikah dulu lah sebelum
sebelum Lebaran. Ini paling banyak yang meninggal menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahaya, kena kafaro. 60 hari berturut-turut, padahal satu ulang dari awal. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sudah masuk, dua ini saya rasa cukup persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, bersihkan hati kita. Bertobat kita kepada Allah, minta maaf kita dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, persiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu fikih mengenai tentang puasa, terutama hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keimanan, kekuatan iman, kekuatan Islam kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama yaitu memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa masuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Faqadiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.